apa yang kita bahas ini sangat penting untuk dipelajari, dipahami. Karena setiap orang pasti melakukan kemaksiatan. Bagaimana cara pandang yang benar sehingga kemaksiatan yang merupakan bencana terhadap iman itu bisa menjadi sarana yang sangat baik di dalam mendekatkan diri kepada Allah jika itu membukakan perbuatan maksiat itu dapat membukakan pintu-pintu kebaikan berupa taubat dan yang lain-lain. Kemarin sudah dibahas tentang 1, 2, dan 3. Dan yang keempat itu adalah, yang penting adalah bagaimana manusia itu memandang kemaksiatan dengan dua kacamata, yaitu kacamata takdir dan kacamata syariat. Dengan kacamata takdir orang dapat meyakini, orang meyakini bahwa tidak ada suatu peristiwa pun kecuali atas takdir Allah, atas kehendak Allah. Termasuk diantaranya ketika dia berbuat maksiat, itu adalah perbuatan yang terjadi, yang kejadian itu adalah kejadian yang sudah dikehendaki oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi selain menggunakan kacamata syariat, juga selain menggunakan kacamata takdir, juga menggunakan kacamata syariat. Artinya, kalau menggunakan kacamata syariat, orang memandang bahwa perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela dan berhak untuk mendapatkan siksa. Oleh karena itu, kalau orang sedang bermaksiat, begitu melihatnya dengan kacamata syariat, maka dia akan memandang dirinya penuh dosa. Orang yang banyak kesalahan, orang yang buruk, yang dibenci oleh Allah. Kemudian ketika melihat dengan kacamata takdir, bahwa dia tidak akan bisa keluar dari kondisi seperti itu kecuali atas takdir Allah juga, karena dia adalah takdir Allah, berbuat maksiat, dan dia tidak akan keluar dari takdir itu kecuali dengan takdir Allah juga. Dan dengan itu juga dia juga dengan melihat takdir itu, dengan kacamata takdir itu, dia melihat betapa kekuasaan Allah itu tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Sehingga ketika dia melakukan kemaksiatan itu, dia merasa ketergantungan dirinya kepada Allah semakin besar. Itu dari kacamata takdir dan kacamata syariat. Kemudian di dalam pada yang kedua ini, pada dua hal ini, maka kemarin juga disebutkan kacamata takdir itu akan menjadikan manusia melihat suhudul izzati wal hikmati wal qudratil kamilati wal ilmi sabiqi wal minnatil azimati. Dan kacamata takdir itu dia melihat betapa kekuasaan Allah, betapa Allah itu maha bijaksana, maha kuasa, artinya kehendaknya tidak bisa dilawan. Maha bijaksana artinya Allah itu kalau menyiksa meskipun Allah berhak menyiksa siapa saja, karena manusia itu adalah ciptaannya dan miliknya, mau diapakan terserah Allah, tapi Allah maha bijaksana. Allah tidak akan menyiksa seseorang tanpa alasan. Alasannya yaitu diantaranya adalah dengan perbuatan maksiat itu. Dan juga al-qudratul kamilah, kekuasaan Allah yang sempurna, wal ilmu sabiq, dan pengetahuan Allah yang mendahului segala sesuatu, yang mencakup segala sesuatu, wal minnatil azimah, dan kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar itu berupa keimanan. Orang itu dapat melihat karunia iman sebagai karunia yang sangat besar ketika dia dapat menyaksikan sebaliknya, yaitu karunia bencana kemaksiatan. Nah, mestinya dengan kacamata takdir itu orang dapat melihat betapa beruntungnya orang ditakdirkan menjadi orang baik.
Kemudian kacamata syariat itu menjadikan seseorang memandang suhudut taksiri wal isaati minhu. Kacamata syariat menunjukkan pada ketika dia melakukan berbuat maksiat itu memandang dapat dengan kacamata syariat itu dia dapat memandang dirinya itu adalah orang yang jahat, orang yang berbuat kesalahan, teledoran. Wa tatullubu uyubi nafsihi wa a'maliha, dan kemudian dapat melihat secara jeli semua aib dirinya. Kita lanjutkan, ini adalah cara berpikir dasar yang benar terhadap ketika orang itu berbuat maksiat. Artinya salah kalau hanya menggunakan kacamata takdir saja, ini semua sudah takdir Allah, tanpa mengadakan syariat. Kalau sudah ditakdirkan Allah, karena sudah takdir, ya semua pasti baik, itu juga salah. Tapi kalau memandang dengan kacamata syariat saja tanpa melihat kepada takdir, artinya bahwa orang itu bermaksiat memang atas pilihannya, atas usahanya sendiri, tanpa ada takdir dari Allah. Maka orang pun kalau selamat, dia akan berusaha, dia merasa bahwa dia bisa selamat tanpa pertolongan Allah. Sehingga kalau dia berhasil, dia merasa bisa selamat dari kemaksiatan itu tanpa pertolongan Allah, dan dia jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam meminta petunjuk, hidayah. Dan ketika dia berhasil misalkan meninggalkan maksiat kemudian berbuat amal yang baik, maka dia merasa sombong bahwa ini adalah usaha dia tanpa takdir dari Allah. Seorang mukmin dia melihat ketika dirinya berbuat maksiat itu menghadirkan dua kacamata pada dirinya itu. Summa ashabu hadhil mashhadi fihi kisman. Kemudian orang yang sudah memiliki dua kacamata yang benar ini, dia ada dua bagian. Ada dua bagian. Lebih tepatnya sebenarnya ada dua tingkatan. Tingkatan dasar, tingkatan yang lebih tinggi. Ini agak memerlukan sedikit kecermatan. Nah, makanya kalau kamu pahami ini, kamu ulang-ulang. Karena penulis Ibnul Qayyim mengatakan ini pembahasan, termasuk pembahasan paling penting dalam kitab ini. Atau beliau katakan itu di dalam kitab Madarijus Salikin. Di dalam kitab Madarijus Salikin beliau menulis hal yang sama, tapi lebih panjang lagi, lebih banyak lagi tingkatannya. Ini tingkatannya ada 7. Kalau itu di sana lebih banyak lagi, kalau tidak salah. Jadi, dan beliau katakan, dan kau mungkin tidak akan mendapatkan pembahasan ini kecuali di dalam kitab ini dan di dalam kitab Thariqul Hijratain. Termasuk ini yang kita bahas adalah kitab Thariqul Hijratain. Maka kamu perhatikan, karena kita semuanya supaya tidak salah bagaimana bersikap menyikapi diri ketika kita berbuat maksiat. Bahkan kita jadikan maksiat itu, ketika kita berbuat maksiat, sebagai sebuah sarana yang dapat mendorong kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu, lebih mengenal Allah Subhanahu. Kok bisa? Nah, di antaranya itu tadi, kecuali kalau kita tidak mengikuti kacamata itu tadi, berbuat maksiat kemudian tidak merasa, akhirnya menyombongkan diri misalkan, tidak memandang dirinya berbuat salah, yaitu akan menjadi takdir buruk dia di akhirat. Ini maksudnya bagaimana caranya
supaya kemaksiatan itu justru menghadirkan sesuatu yang penuh hikmah, karena Allah mentakdirkan sesuatu semuanya penuh hikmah. Makanya Allah berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah kalau ketika kamu tergelincir setelah datang penjelasan kepada kalian, ketahuilah bahwa Allah itu azizun hakim, ya izzah dan hakim, penuh hikmah. Yang pertama, ini anggaplah diri kita yang bermaksiat, dan pelaku di sini adalah kita. Nah, supaya kita lebih dapat mudah untuk memahaminya. Orang yang bermaksiat itu bagaimana? Ahaduhuma, yang pertama, berdasarkan dua kacamata tadi, man yashhadu tasalluta aduwihi alaihi. Dia menyaksikan, merasa dalam perasaannya itu dia menyaksikan bahwa musuh telah menguasai dirinya, dikuasai oleh setan itu misalnya. Kenapa? Waktu kita berbuat maksiat itu ibaratnya adalah kita dikalahkan oleh musuh. Ada musuh yang mengalahkan kita. Wa qiyadahu iyahu bisil silatil hawa. Lalu mengikat kita, menggiring kita diikat dengan silsilatil hawa, dengan rantai hawa nafsu. Hawa nafsu itu ibaratnya adalah rantai yang membelenggu kita, yang dibelenggukan oleh musuh kita, setan katakanlah. Ketika kita berbuat maksiat, kita memandang diri kita itu sedang dikuasai oleh musuh, diikat oleh belenggu. Belenggu itu berupa hawa nafsu. Wa kabhahu iyahu bilijamis syahwah. Lalu dia mengendalikan, musuh itu mengendalikan kita. Hu ini kan ahaduhuma itu ya, saya terjemahkan kita, maksudnya supaya misalnya ini adalah kita, itu paham nggak? Maka nanti domirnya terkadang tidak pas dengan kitab ini. Dia, musuh kita itu mengendalikan kita, narik, kekang. Pilih jam itu adalah tali kekang. Kalau kuda itu ada tali untuk mulutnya itu ditarik itu supaya berhenti, supaya apa? Dia dapat dikendalikan dengan tali itu. Nah, kita itu dikendalikan oleh musuh. Nah, ini ada rantainya mengikat kita, dan kita dengan tali ini berupa syahwat. Kita selalu mengikuti syahwat itu. Nah, kalau ditarik ke kanan dia ke kanan, seperti kuda, kalau ditarik ke kanan dia ke kanan, berhenti, maju. Nah, ini kita membayangkan diri kita itu sedang diikat. Ikatan itu berupa hawa nafsu, syahwat. Sementara yang mengendalikan adalah musuh kita, katakanlah setan. Fahuwa asirun, maka kita ketika berbuat maksiat itu asirun, tawanan, ma'ahu, bersamanya, tawanan dia, bihaitsu yasuquhu ila darbi unuqihi, yang dia kiring ke tempat penyembelihan, mau dipotong lehernya, ayo ke sana kita potong. Ketika kata mau berbuat maksiat itu kan sebenarnya mau memotong iman kita, ya kan? Mau disembelih iman kita. Sementara kita nggak berdaya, tahu maksiat tapi nggak bisa keluar dari maksiat, ya kan? Nah, kamu tahu nggak kalau pas bermaksiat, tahu kan?
tapi kok nggak bisa gitu, ya kan? Kok berat sekali kalau berbuat baik itu kok berat, mau tobat ya berat, tahu ini maksiat tapi nggak bisa keluar. Nah itulah bayangkan bahwa kamu itu kenapa berat, karena sedang dikendalikan oleh musuh, mau digiring ke tempat pembantaian, penyembelihan. Wa huwa ma'adzalika multafitun ila rabbih huwa. Di sini kita ganti dengan kita. Kita waktu itu multafitun ila rabbih wa nasiri. Mata kita itu terus melihat Allah. Di situ ada Allah. Ya Allah, saya ini hambamu. Ini saya sedang ditawan musuh ini, mau disembelih. Mata kita melihat kepada Tuhan kita. Atau katakanlah Tuhan kita itu orang tua kita yang maha perkasa gitu. Orang tua kita ini orang hebat, mungkin presiden lah gitu. Sementara kita ini dirampok jalan. Jadi Tuhan kita, orang tua kita ini hebat gitu. Kalau mau mengalahkan musuh kita ini gampang. Kita ini dikendalikan dia. Mata kita melihat kepada orang tua kita itu dengan penuh minta belas kasih sayang. Orang tua kita kan orang yang paling sayang sama kita, ya kan? Kalau kita ada orang mau jawel kita dimaki-maki aja, pasti marah orang tua kita, ya kan? Nah kita itu melihat kepada orang tua kita dengan kondisi seperti itu mau disembelih, dengan harapan melas, pandangan yang melas. Masa orang tua kita nggak melas sama kita, ya kan? Ila rabbihi. Tapi ini adalah maksudnya kalau kita berbuat maksiat itu benar, kita memandang pandangan kita terus kepada Allah. Ya Allah, saya ini nggak bisa keluar dari maksiat ini, gimana? Gitu. Wa nasirihi wa waliyihi. Kepada Allah yang merupakan Tuhannya, pembelanya, penolongnya, dan pelindungnya. Makanya Allah kan berfirman itu di dalam surat apa itu, Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Setelah itu gimana? Setelah itu bagaimana? Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Itu kan orang kafir melihat apa alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u fakhshawhum. Semua orang sudah berkumpul untuk mengeroyok kalian, maka takutlah kalian sama ada musuh-musuh. Kita suruh takut. Kita dikendalikan setan, ini suruh nyerah sama setan. Pada prakteknya kita juga nggak bisa keluar dari maksiat. Maka bagaimana? Karena keimanan kita, a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini adalah takdir buruk Allah yang menimpa kita. Tidak bisa kita keluarnya kecuali dengan takdir yang baik. Paham nggak? Alimun bi anna najatahu fi yadaihi. Kita itu tahu, sadar betul bahwa kita tidak akan dapat lepas dari musuh kita ini kecuali atas bahwa keselamatan kita hanya di tangan Allah. Bukan kehebatan kita. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Falan tajidalahu waliyan mursida. Gak ada yang dapat menyelamatkan kita ini kecuali Allah. Maka ketika kita berbuat maksiat, itu juga hendaknya kembalinya ke situ.
Selalu mata kita memandang kepada ya Allah, ini kapan saya bisa selamat dari ini, akan dikirim ke tempat penyembelihan, ini iman saya mau disembelih. Wa anta ghafurur rahim. Engkau pengampun dan engkau penyayang, lebih sayang dari orang tua kita. Kalau kita lihat mau digiring oleh orang, mau disembelih, ada orang tua kita lihat, kita pun melihat orang tua kita dengan mata, dengan pandangan minta belas kasihan, melas. Kita pun begitu. Wa anna nasiyata aduwihi biyadihi, dan dia sadar, alimun anna itu wanya ini wawu atof, dan mengetahui bahwa menyadari bahwa nasiyah itu ubun-ubunnya, maksudnya ubun-ubun musuh itu ada di tangannya, bahwa yang mengendalikan kita ini itu juga anak buahnya juga, gitu, Mbak. Kalau dia mau akan dihentikan musuh ini. Wa annahu law sa'a taradahu anhu wa khallasahu min yadayhi. Dan bahwasanya kalau asal mau saja orang tua kita itu, atau di sini adalah Allah Tuhannya, atau apa ya? Ya Allah maksudnya. Tapi kalau misalkan untuk memudahkan, ya, seandainya orang tua kita gitu, orang tua kita ya punya pembantunya ini mau punya pembantunya yang jahat gitu, dia mau membunuh kita anaknya, dia bisa mengalahkan musuh kita ini yang mau mengendalikan kita ini. Dan kalau mau, asal mau saja, orang tua kita bisa mengusir taradahu anhu wa khallasahu min yadaihi, dari tangannya, menyelamatkan kita dari musuh ini. Kalau asal mau saja. Fakullama qadahu aduhu wa kabahahu bilijamihi aktsarul iltifat ilaihi. Setiap kali kita digiring ke tempat penyembelihan itu, semakin sering kita melihat kepadanya dengan pandangan memelas. Ya Allah, ini sudah dekat, ini mau disembelih. Ya Allah gitu. Ila waliyihi wa nasirihi, kepada pelindung dan penolongnya. Wa tadarru'a ilaihi, ay aksara at-tadarru, aksara banyak mengibah, tadarru meminta dengan ibah, pokoknya melas banget itu, pasang wajah melas. Wa tazallula baina yadayhi, dan merendahkan diri di hadapannya. Ini tipe yang pertama, ini tingkatan yang orang melihatnya bagaimana, bahwa maksiat itu adalah dikendalikan oleh orang-orang yang menjadi penyebabnya itu Allah juga yang berkuasa atasnya. Setan itu ciptaan Allah juga. Hawa nafsu juga ciptaan Allah juga. Kita juga ciptaan Allah juga. Maka doa kita yaitu a'udzu biridhoka min sakhatika wa a'udzu bi'afwika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang wa fauqahu mashhadun ajallu minhu wa a'zam. Ini lebih hebat lagi ini. Jadi kemaksiatan ini akan berpeluang menjadi sesuatu yang sangat efektif mendekatkan diri kita kepada Allah ketika sikap ini kita ambil. Ini tidak akan kita dapatkan kalau kita nggak berbuat maksiat. Maka perselisihan para ulama itu sebenarnya yang bagus itu orang yang nggak pernah berbuat maksiat atau orang yang bermaksiat kemudian bertobat. Nah, Allah juga innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirun. Allah suka pada orang yang suka bertobat. Karena orang yang bertobat itu seperti orang yang nggak pernah berdosa.
Hanya orang yang biasanya orang yang bertobat setelah berdosa itu dia peluang untuk sombong itu lebih kecil. Karena saya juga apa ini kalau nggak diselamatkan oleh Allah, saya juga orang yang hina. Saya bisa jadi baik ini karena Allah. Maka ucapan ahli surga itu bisa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai sini, sampai kita masuk surga sini. Dan jadi penduduk surga, menjadi orang baik. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak mungkin kita menjadi orang mendapatkan petunjuk laula an hadanallah. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kalau bukan karena hidayah Allah. Jadi ketika kita berbuat baik itu murni pemberian Allah. Takdir itu. Makanya Nabi Adam, ya kan, di dalam hadis sahih disebutkan Nabi Adam berdebat sama Nabi Musa, ya kan? Nabi Adam, Musa protes, kamu ini bapaknya manusia, diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ditiupkan ruhnya kepadamu, disuruh malaikat sujud kepadamu, kamu jadikan kita nih gara-gara kesalahan kamu jadikan kita semua keluar dari surga. Nabi Adam balik mengatakan, kamu Musa, Allah pilih kamu sebagai Rasul dan Allah bicara kepada kamu, dituliskan Taurat, dituliskan kepadamu Alwah. Kamu tahu berapa tahun itu Taurat itu ditulis sebelum aku diciptakan? 40.000 tahun. Apa kamu nggak baca itu di dalam Taurat? Apa namanya? Fa'asa Adamu wa ghawa. Adam itu bermaksiat dan menyimpang. Kamu baca nggak itu? Ya. Bagaimana saya tuh sudah ditulis seperti itu 40.000 tahun sebelumnya? Kamu salahkan aku. Kata Rasulullah, kemudian Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Juga di dalam hadis itu kan disebutkan inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursilullahu ilaihil malaka fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'muru bi arba'i kalimat rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun am sa'idun. Kemudian Rasulullah mengatakan, fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tiada ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainan nari illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Wa fauqahu mashhadun ajallu itu isim tafdhil dari jalilun. Wa a'dhamu artinya sama, a'dham sama ajal. Allahu jalla jalaluhu jalil. Allah lebih mulia lagi dari yang pertama tadi. Wa akhassu, dan lebih istimewa ini. Ini kalau bisa seperti ini. Kalau berbuat maksiat kamu jadikan kesempatan untuk bersikap seperti ini. Seperti yang kemarin disebutkan ya, kita sudah singgung tentang hadis. Allah itu sangat senang kepada orang yang bertobat, itu melebihi senangnya orang ketika dalam perjalanan
di tempat yang di situ berbahaya, dia kehilangan kudanya, padahal di kuda itu ada makanannya, perbekalan, dan dia tinggal di situ, di tempat itu tempat berbahaya. Lalu dia sudah cari ke sana kemari nggak ketemu, begitu dia tidur bangun-bangun dia sudah ada di situ, lengkap. Saking senengnya dia mengatakan Allahi anta abdi wa ana rabbuk, ya kan? Saking senengnya itu dia mengucapkan ucapan kufur. Saking senengnya, ya Allah anta abdi wa ana rabbuk. Itu saking senengnya. Allah itu lebih senang pada orang yang bertobat daripada senangnya hamba ini, kata Rasul. Maka wa fauqahu masyhadun ajallu minhu, kita jadikan kesempatan pada setiap, bukan kita mencari kesempatan bermaksiat ya. Nah, itu salah lagi kalau membuat. Tapi karena kita manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, dosa, maka berbuat dosa pun kita jadikan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Nah, setan itu sudah bersumpah dia berhadapan Allah, saya tidak akan pernah berhenti, tidak pernah putus asa menggoda manusia selama nyawanya masih ada. Nah, Allah gampang aja, aku akan terus mengampuninya selama dia bertaubat, minta ampun. Makanya jangan sampai bosan minta ampun. Jangan sampai bosan minta ampun. Supaya setan itu selalu kecewa. Ini saking istimewanya. Yang kedua ini, tajfu anhul ibaratu wa in asyarat ilaihi ba'dul isyarati. Saking istimewanya cara pandang yang seperti ini, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kata Ibnu Qayyim. Sering Ibnu Qayyim. Karena kalau diungkapkan bisa salah paham. Kalau nggak diungkapkan, kamu nggak paham. Dan kamu akan paham kalau kamu menyelaminya mungkin. Wa in asyarat ilaihi ba'dal isyarati. Meskipun terkadang bisa diisyaratkan dalam kata-kata. Kata-kata itu bisa mengisyaratkan. Tapi ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tajfu anhul ibaratu wa in asyarat ilaihi ba'dal isyarati. Ungkapan kata-kata itu tidak bisa menjelaskannya, meskipun mungkin bisa memberikan sedikit isyarat. Saking istimewanya ini, karena ini perasaan dekat kepada Allah yang Maha Kuasa itu tergantung kita pengenalan kita kepada Allah. Orang kalau mengenal Allah itu akan sesuai dengan pengenalan dia kepada Allah, akan muncul perasaan yang mungkin tidak masuk akal. Kok bisa nggak masuk akal? Para ulama mungkin ini tidak menggambarkan, tapi kalimat ini, peristiwa ini mungkin memberikan isyarat, katanya. Paham nggak? Beliau katakan para ulama sering menyindir ayat dalam surat Yusuf itu, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza bashar. Ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, dia sangat kagum, kemudian wa qatta'na aydiyahunna, dia potong-potong tangannya. Wa qulna hasalillahi ma hadza bashar. Kemudian perempuan-perempuan ini mengatakan, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Kekaguman seseorang terhadap sesuatu bisa nggak sampai bikin dipotong tangannya sendiri, itu nggak
nggak terasa. Apakah orang kalau cinta kepada Allah seperti itu? Ya tidak bisa seperti itu, karena cinta kepada kayak anak kecil aja. Kamu kalau cerita kepada anak balita kayak seperti Takia itu, susahnya orang jatuh cinta, nggak paham dia, benar nggak? Tapi mungkin kamu sudah mulai paham, mungkin. Tapi kalau kamu ceritakan anak balita nggak paham dia, masa begitu sih? Nah begitu orang yang cinta kepada Allah itu apa seperti orang sedang jatuh cinta? Ya enggak juga. Tapi nggak bisa diceritakan kalau orang itu nggak pernah kecintaannya kepada Allah itu nggak sampai ke tingkat itu. Paham nggak? Cuman kadang diceritakan peristiwa perempuan wanita-wanita ini kepada Nabi Yusuf, itu yang umumnya manusia memahaminya. Paham nggak? Umumnya manusia itu kan memahami kalau orang kalau jatuh cinta itu kadang diceritain seperti itu masuk akal juga, meskipun dia mungkin nggak pernah mengalami seperti itu, ya kan? Tapi kalau diceritakan mungkin kalau wanita itu sikapnya terhadap Nabi Yusuf itu sampai seperti itu, mungkin dia memahami. Paham nggak? Meskipun kamu nggak pernah mengalami seperti itu, tapi kamu memahaminya. Nah cinta kepada Allah itu bagaimana? Pengagungan, rasa takut kepada Allah itu bagaimana? Yang mungkin nggak bisa diceritakan. Tapi mungkin cerita ini, apa peristiwa itu dapat memberikan sedikit isyarat. Paham nggak? Saya kira-kira begitu maksudnya Ibnu Qayyim ini. Tajfu anhul ibaratu wa in asyarat ilaihi ba'dal isyarati. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi mungkin bisa memberikan isyarat. Wa takribuhu, mudahnya, untuk memudahkannya. Kasih contoh ini, contoh itu untuk wa takribu ilal fahmi bidarbi masalin, untuk sedikit mempermudahnya dengan memberikan permisalan. Yuk baru minhu ilaihi, menyeberang. Baroyak buru itu nyebrang dengan ilaihi kepadanya. Dengan ini menjadi sarana atau jembatan. Contoh ini menjadi jembatan untuk memahaminya. Gitu. Kamu karungi sendiri. Gitu. Nah, ini contoh. Nanti kalau didetailkan takut salah ngomong. Karena akhirnya apa namanya, Jahmiyah dulu kan ada ahli sunnah itu dalam masalah takdir antara Jahmiyah dan Qadariyah. Jahmiyah itu sampai karena memandang takdir itu sampai apa namanya larut, dia terus kemudian ini semuanya adalah takdir Allah. Bahkan iblis sendiri adalah dia ditakdirkan seperti itu. Imannya bagus karena dia mengenal betul Allah. Dia seperti itu nggak salah karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan lebih makrifat daripada kita. Dia mengaku ya Allah itu Rabbi bima aghwaitani, ya kan? Engkau telah menyesatkan. Fa bima aghwaitani la aqudanna lahum siratak. Apa contohnya? Wadzalika mislu abdin, masalu abdin. Seperti seorang hamba sahaya, budak. Kita ini misalkan ya. Kita ini ibaratnya seorang ketika berbuat maksiat itu seperti seorang hamba sahaya, akhadhahu sayyiduhu biyadihi. Kalau tadi dikendalikan oleh musuh, ya kan? Kita ini seperti seorang hamba sahaya. Katakanlah anaknya ada orang tua kita menangkap kita karena nyolong mungkin. Pas orang tua nggak ada, nyolong uangnya. Ditangkap oleh orang tuanya ini sebagai pengganti untuk memudahnya, karena budak zaman sekarang kan nggak akrab di kehidupan kita ya.
sebagai orang tua yang berkuasa pada kita. Selain itu, orang tua itu sangat kasih sayang sama kita, tapi kita salah sama dia. Kita salah sama dia dan dia berkuasa pada kita, tapi dia sayang sama kita. Wa qaddamahu li yadriba unuqahu biyadihi. Lalu dia ini, orang tua kita ini, majikan kita ini, kalau kita budaknya atau orang tua kita ini, kita lemah, masih kecil, dah sombong, dah kecil, banyak salah, ya nantang orang tua, ya kan. Kemudian ditangkap, wa qaddamahu li yadriba unuqahu. Kemudian dihadapkan untuk dipotong lehernya biadihi, dengan tangannya sendiri. Orang tua kita mau menyembelih kita sendiri. Fahuwa qad ahkama rabtahu. Orang tua kita ini sudah mengikat erat kaki, tangan, dah ingat erat, enggak akan bisa. Wasadda ainaihi, menutup matanya, mengikat kedua matanya. Wa qad aiqanal abdu annahu fi qabdatihi. Dan kita, hamba sahaya itu sudah yakin, pasrah, ini sudah kita ini di tangan, udah genggaman orang tua, nggak bisa lolos, nggak bisa apa-apa. Maksudnya kita sudah mau disembelih ini, kayak kita mau berbuat maksiat ini mau disembelih. Karena kalau kita berbuat maksiat nanti masuk neraka nih. Tapi pelakunya ini adalah Tuhan kita, orang tua kita. Kalau tadi musuh kita, tapi mata kita itu melas sama orang tua kita. Paham nggak? Karena ini juga maksiat, ini takdir. Kita nggak bisa lepas dari takdirnya, kecuali dengan takdir yang baik. Allahumma ya wa a'udzu biridhoka min sakhatik. Wa annahu huwa qatiluhu la ghairuhu. Dan sesungguhnya yang membunuh kita itu ya dia sendiri. Man yahdillahu fala hadiyalah wa man yudlil man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Siapa yang menutup hatinya orang kafir itu? Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa annahu huwa qatiluhu la ghairuhu. Dan bahwasanya yang akan menyembelih kita ini langsung adalah orang tua kita sendiri. Wa qad alima ma dzalik, tapi kita sendiri yakin orang tua kita ini sangat sayang sama kita. Dia itu tidak ada orang yang paling sayang di dunia ini melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Walutfahu, kasih sayang, kelembutannya. Warahmatahu, kasihnya. Warafatahu, ini sama semua, mirip. Birrahu bihi, walutfahu bihi, warahmatahu, warafatahu, wajudahu, wakaramahu. Orang tua kita ini selain sangat berkuasa, sangat kuat, dia sangat baik, sangat kaya, sangat pemaaf, mudah memaafkan, sangat kasihan gitu. Fahuwa yunasiduhu bi awsafihi. Lalu kita ini ketika mau disembelih itu terus mengucapkan dengan sifat-sifatnya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Menyebut terus sifat orang yang mau menyembelih kita ini. Wa yadkhulu alaihi biha. Wa yadkhulu, masuk kepadanya, mengetuk pintunya, maksudnya adalah mengetuk pintu Allah, mengharapkan, masuk kepadanya itu masuk mengharapkan kasih sayangnya dengan nama-nama itu. Biha itu apa? Bi ausofihi. Ya Rahman, ya Rahim,
ya Ghafur, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Terus dibaca. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghitsu. Astaghitsu itu minta tolong dari mara bahaya. Bi rahmatika astaghitsu la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu la takilni ila nafsi tarfata ain. Wa qad dhahaba an wahmihi wa syuhudihi kulla sabab. Telah hilang darinya semua sebab. Maksudnya dia sudah hilang dari keyakinan dia bahwa ada yang bisa menyelamatkan selain ya Tuhan kita sendiri, itu yang mau menyembelih kita ini, selain orang tua kita ini. Apa berarti nggak ada sebab? Allah menciptakan sebab dengan usaha, dengan sungguh-sungguh seperti, tapi sebab itu menjadi tidak terlalu kita hiraukan. Seperti kalau kita dapat kiriman paket misalkan dari orang tua kita, paket atau kawan kita, paket itu sangat berharga sekali, harganya miliaran gitu misalnya. Kita saking senangnya itu apa ingat siapa yang ngirim? Yang ngirim kan apa ini? Yang tukang antar ini apa namanya? Hah? Ya, kurir kan? Kamu waktu dikasih itu senang sama kurirnya apa sama yang ngirim? Yang kurirnya pun nggak disebut siapa, kamu nanya namanya pun nggak nanya, ya kan? Wah, ini dari kawan saya, ya kan? Sekarang udah sukses. Tapi sebabnya yang antar ini nggak jadi kelihatan. Tapi ini juga tidak bisa kita abaikan. Nggak boleh kita terus dia kirim dari sana, dikirim kayak ngirim WA gitu kan nggak bisa. Mau ngirim truk atau mobil kan nggak bisa pakai WA kan, harus pakai kurir kan. Tapi kurirnya ini nggak jadi, nggak kita apa? Begitu juga semua usaha. Kita belajar sungguh-sungguh, itu ibarat kurirnya. Ketika kita berhasil menjadi orang baik, itu adalah semata-mata karunia dari Allah. Kita lupa usaha kita, itu bukan usaha saya jadi seperti ini, nggak ada usaha saya. Termasuk guru-guru saya nggak ada. Cuman karena Allah mensyaratkan lam yaskurun nas man lam yaskurillah. Lam yaskurillah man lam yaskuri anas. Tidak berterima kasih kepada Allah. Orang itu nggak ingat kepada siapa yang berjasa kepadanya. Tapi matanya itu selalu hanya kepada Allah. Ingatannya hanya kepada Allah. Kadang sampai lupa gitu. Yaitu seperti perempuan-perempuan itu ketika melihat Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahu wa aydahunna wa qulna hasyalillah. Apa namanya, keagungan Allah itu menjadikan dia lupa terhadap semua sebab. Tidak ada yang menjadikan saya bermaksiat, tidak ada hawa nafsu itu lupa, setan itu lupa, itu semuanya kecil di hadapan Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau Allah sendiri yang akan, itu semuanya adalah sarana yang Allah buat. Sebab, karena Allah maha bijaksana, menjadikan sesuatu pasti dengan sebabnya. Tapi sebabnya itu menjadi hilang dari ingatan kita, bukan apa namanya, bukan sama sekali nggak ada wujudnya, ada wujudnya, tapi sudah tidak dianggap. Paham nggak? Seperti kita menerima kurir, barang dari kurir tadi, ya kan? Barang ini berharga. Ketika kamu dapatkan, kamu lihat siapa yang ngirim kan? Yang kamu sukai siapa yang ngirim, bukan kurirnya kan? Kurirnya kan kita nggak nanya nama kamu, namanya siapa, dari mana, kenapa kamu ngirim saya, kan nggak gitu. Kita ketika berbuat maksiat itu ada hawa nafsu, ada setan, ada yang lain-lain. Saking
Keyakinan kita, kebesaran kita terhadap kekuasaan Allah, maha kasih sayang Allah dan lain-lain, itu kita semua lupa bahwa itu yang menyebabkan kita menjadi akan binasa tadi. Qad dhahaba an wahmihi wa syuhudihi kullu sababin. Telah hilang dari semua ingatan dan kesadarannya semua sebab tadi. Bukan wujudnya ya, sebab itu wujudnya ada. Hawa nafsu ada. Setan ya ada. Tapi dia sudah lupakan semua bahwa itulah yang punya kuasa untuk menjadikan dia bermaksiat. Paham nggak? Kekuasaan semua. Kalau Allah kehendaki itu semuanya tidak akan berfungsi, itu hawa nafsu nggak akan berfungsi, setan nggak akan berfungsi dan seterusnya. Kalau Allah kehendaki itu gampang saja. Wangqata ta'alluquhu bisyai'in siwahu, kemudian terputus ketergantungan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa mu'ridun an aduwihi, maka dia berpaling, tidak menggubris, tidak menggagas sama sekali. Bahwa yang menjadikan, kalau angkatan yang pertama tadi, tingkatan yang pertama tadi, dia merasa seperti dikendalikan oleh musuh, akan dipotong oleh musuh, setan dalam hal ini, hawa nafsu ini dan seterusnya. Tapi yang tingkatan ini lebih tinggi dari yang pertama itu, yaitu ketika semua itu menjadikan dia anggap tidak punya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang berkuasa menyesatkan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mu'ridun berpaling, maksudnya sudah nggak gagas, nggak memperhitungkan lagi adu min an aduwihil ladzi kana sababa ghadabi sayyidihi alaihi, yang menjadi penyebab tuannya tadi marah, menjadi penyebab kenapa orang tua saya kok bisa marah sebesar ini kepada saya, itu tadi gara-gara dia itu. Qad maha suhudahu min qalbihi, dia telah hilangkan pandangan dia, perhatian dia, anggapan dia terhadap tadi musuhnya tadi, nggak ada nilainya semua itu. Fahuwa maksurun nazri ila sayyidihi, ya, dia fokus pandangannya hanya kepada tuannya. Wa kaunihi fi qabdatihi, pokoknya hanya fokus bahwa saya ini adalah ciptaan Allah dan saya ini ada di dalam genggaman Allah. Hati kita berada di dua jari Allah. Membolak-balikkannya sebagaimana Allah kehendaki, terserah. Pandangan kita bahwa hati kita ini adalah berada di antara dua jari Allah, yang Allah bolak-balik sekehendaknya. Sudah nggak melihat lagi bahwa itu hawa nafsu, itu setan, itu meskipun itu ada, tapi sudah tidak dianggap lagi. Anggapan kekuasaan Allah itu mengalahkan anggapan kita adanya kuasa selain Allah. Maka doa kita, a'udzu biridhaka min sakhatik. Nazirun ila ma yasna'uhu, selalu melihat, menantikan apa yang Allah akan perbuat, yasna'uhu bi, apa yang Allah perbuat kepada kita. Sudah diikat erat, tutup matanya, siap disembelih, selalu mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, sambil menunggu apa kira-kira nanti setelah ini. Seperti Nabi Ismail, kalau tadi mau disembelih ternyata tidak jadi disembelih. Muntazirun minhu ma yaqtadhihi atfuhu wa birruhu wa karamu, sambil menunggu. Gak mungkin, pokoknya Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemurah. Orang tua kita aja gak mungkin menyembelih kita. Mungkin gak orang tua kita menyembelih? Gak mungkin. Pokoknya selama kita usahakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.